Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang relational model dan SQL. Relational model, model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan set teori yaitu relation. Model data relasional ini merupakan model yang paling sering digunakan untuk membuat database. Disajikan tabel terminologi relational model, di mana ketika logical termnya tuple, maka physical relational termnya itu berupa row, sedangkan file system termnya itu adalah record. Begitu pula apabila logical termnya relation, maka physical relational termnya itu berupa table, file system termnya itu file, dan ketika logical termnya attribute, maka physical relational termnya itu berupa kolom, dan file system termnya itu adalah file. Adapun istilah dalam basis data relasional ada 6, yaitu yang pertama relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Atribut, kolom pada sebuah relasi. Tuple, baris pada sebuah relasi. Domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Cardinality atau kardinalitas, jumlah tuple dalam sebuah relasi. Derajat adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Adapun contoh dari relational model, ada sebuah tabel yang terdiri dari NPM, nama, alamat, dan kelas. NPM, nama, alamat, dan kelas merupakan bagian dari atribut atau kolom. Isi dari NPM, nama, alamat, dan kelas merupakan bagian dari domain. Jumlah tuple atau baris pada relasi merupakan bagian dari kardinalitas. Seluruh atau satu tabel tersebut biasa disebut relasi. 5 baris yang ada pada relasi biasa disebut tuple. Adapun istilah relational key, ada 5. Pertama, super key, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Ada kandidat key, atribut dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Ada primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Ada alternate key, kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Kelima, ada foreign key, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain hanya sebagai atribut biasa. Contoh, disajikan tabel relational key. Pada tabel tersebut ada NPM dari mahasiswa, ada nama dan alamat. Yang menjadi super key adalah NPM, nama dan alamat. Yang menjadi kandidat key adalah NPM, nama dan alamat. Primary key-nya itu NPM. Kenapa hanya NPM? Karena NPM berisikan NIM mahasiswa, di mana setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda. Oleh karena itu, NPM dijadikan primary key. Alternate key, nama dan alamat, karena nama dan alamat merupakan kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Relational integrity rules berisikan peraturan-peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap tabel relasi harus memenuhi 3 syarat, yaitu pertama, null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tuple tersebut. Kedua, entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Ketiga, referential integrity, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa relasional, bahasa query. Bahasa query yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Penekanannya pada pencarian data dari dalam tabel. Bahasa query terbagi menjadi 2, yaitu ada bahasa query formal, diterjemahkan menggunakan simbol matematis. Bahasa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama prosedural, yaitu pemakai memberi spesifikasi data, apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh, aljabar relasional, di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu terhadap suatu tabel atau relasi. Kedua, non-prosedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya.
Contoh, kalkulus relasional, di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Ada bahasa query komersial dirancang sendiri oleh seorang programmer menjadi sebuah aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau disebut user-friendly. Contohnya, Quell berbasis pada bahasa kalkulus relasional, Kibi berbasis pada bahasa kalkulus relasional, SQL dia pada kalkulus relasional dan aljabar relasional. Contoh basis data relasional dapat dilihat. Struktur Query Language atau SQL adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database. SQL dapat digunakan baik secara interaktif atau ditempelkan atau disebut embedded pada sebuah program aplikasi. Adapun komponen SQL beserta perintahnya. Komponen SQL terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Data Definition Language atau DDL untuk mendefinisikan data. Adapun perintahnya yaitu create digunakan untuk membuat database dan table. Ada drop digunakan untuk menghapus database dan table. Ada alter digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel. Kemudian ada DML atau Data Manipulation Language untuk memanipulasi data. Adapun perintahnya yaitu select digunakan untuk mengambil data pada tabel database. Ada insert digunakan untuk memasukkan data pada tabel database. Ada update digunakan untuk merubah data pada tabel database. Ada delete digunakan untuk menghapus data pada tabel database yang telah kita buat. Adapun DCL, Data Control Language, atau untuk mengontrol hak para pemakai data. Adapun perintahnya yaitu grant, digunakan untuk memberikan hak akses user. Ada revoke, digunakan untuk menghapus hak akses user. Contoh skema database universitas. Melalui skema ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan perintah-perintah sepengetahuan saya dari komponen SQL melalui aplikasi MySQL. Ketika menginstal aplikasi MySQL ini, kita harus mengingat passwordnya karena passwordnya akan sangat dibutuhkan setiap membuka aplikasi ini. Saya akan menunjukkan database yang ada dengan cara show database. Lalu saya akan menambahkan tabel akademik menggunakan perintah create. Create database akademik. Kemudian mari kita lihat pada database-nya apakah akademik sudah ada. Caranya itu show database.
Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.